sebenarnya nih jangan pernah nyangka kalau anak-anaknya pesantren pas masuk pesantren lagi pas masa perkuliahan tuh sama. Itu beda banget guys, kayak beda itu kan kamu gak kuat tapi ini konsekuensi kamu kan kamu yang mau masuk di sini. Salah siapa mau masuk FK juga kayak gitu. Jadi aku coba tenangin diri, coba untuk terima. Prinsip aku adalah aku tidak akan ikut organisasi sebelum persadanya selesai gitu. Jadi aku udah pokoknya persada dulu selesai, nanti kalau mau ikut organisasi di tahun kedua aja. Nah, sering makin sini aku bahkan ketika kuliah aku cuma ngedengerin doang. Ya, jadi aku tidak menulis seperti orang-orang lain. Kan di organisasi itu tuh menurut aku menantang diri aku sendiri gitu. Pokoknya pesan aku selagi ada kesempatan kenapa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Merit Medical Santri Dahlan, podcastnya Santri Kedokteran. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan satu sesi podcast nih. Podcast ini nanti kita akan membahas mengenai tips dan trik sebagai mahasiswa kedokteran sekaligus sebagai santri kedokteran. Sebelumnya nih ya, perkenalkan nama aku Salma yang akan bertugas menjadi host di podcast kali ini. Oh ya, di sini juga kita ada narasumber yang kita undang. Sebelumnya, ayo kita perkenalan lebih dulu. Boleh dari Mbak yang paling sini. Silakan Mbak. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hisna Riza. Terima kasih teman-teman IMM udah undang aku. Aku dari angkatan 2022 dan sekarang aku juga salah satu staff dari bidang VLCPD di ISMKI Wilayah 3. Ya, keren banget. Oke, selanjutnya boleh dilanjut. Halo teman-teman, nama aku Diani dari angkatan 2022 juga. Ya, keren banget. Oke, silahkan. Ya, halo semuanya, nama aku Ranti. Aku dari salah satu staf di Medcom juga, dan di sini diundang sama bagian RPK untuk masuk ke podcastnya. Ya, oke. Terima kasih banget buat teman-teman semua narasumber yang udah datang pada siang hari ini. Oke, teman-teman ya. Di sini kan kita bakal membahas mengenai medical santri Ahmad Dahlan, khususnya di tips dan trik ya sebagai life balance gitu, sebagai santri kedokteran sekaligus maksudnya mahasiswa kedokteran sekaligus sebagai santri ini. Nih, gimana sih pendapat kalian tiba-tiba yang diundang sebagai tiba-tiba diundang dimasukin grup, atau kalian udah tahu duluan gitu dari waktu wawancara, waktu diundang gitu? sorry. Yang tiba-tiba kalian diundang gitu ya, dimasukin grup di Persada judulnya. Kalian kaget nggak sih lihat itu? Iya, gimana ya? Lebih kaget lagi pas isinya cuma aku sendiri yang orang yang biasa aja gitu ya guys. Dikelilingi orang-orang pintar tuh aku malu sebenarnya, tapi ya masya Allah ada kesempatan kan ya, kenapa enggak? Terima kasih teman-teman EM. Iya, sama-sama. Oke ya, kita mulai ya. Boleh. Jadi yang pertama nih, aku mau tanya, gimana sih pengalaman kalian ya waktu tiba-tiba diumumin kalau harus masuk asrama? Siapa nih? Boleh dari Rani dulu ya. Kalau dari aku sendiri tuh waktu pertama kan aku udah tahu dari wawancara ya, jadi udah tahu sebelum keterimanya tuh udah tahu bakalan di asrama dulu. Sebenarnya tuh agak bingung gitu dan kaget juga, ternyata tuh di perkuliahan tuh ada pesantrennya gitu. Jadi pas awal denger, karena saat wawancara ya, jadi kan harus meyakinkan gitu. Nah ya, dan juga kesempatanku untuk masuk di kedokteran ini tuh ada di sini gitu. Jadi kenapa enggak gitu coba di kuliah sekaligus jadi santri gitu. Pengalamannya kan nggak akan terulang lagi kayak gitu. Jadi ya siap tidak siap aku mengatakan iya gitu. Nggak mau Nggak mau bener. Kalau dari Irma gimana? Kalau dari aku sendiri udah tahu juga kan, karena aku gelombang 2, jadi udah dikasih tahu bakal ada asrama. Tapi ya di situ orang tua aku malah seneng nih ada pesantren. Dari dulu tuh selalu mau dimasukin pesantren tapi aku ya gak mau, dan sekarang malah Allah yang ngasih jalan, ternyata aku harus pesantren. Jadi
Kalau aku diterima ya udah masuk pesantren dan alhamdulillahnya diterima. Alhamdulillah. Kalau di sisi gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya tuh pas tahu tuh kalau kayak lagi gitu. Lagi gitu. Karena aku kebetulan basicku memang dari pesantren. SMP aku di pesantren 3 tahun, SMA aku masuk kelas intensif hafalan, jadi aku juga pesantren 3 tahun juga. Terus kan lagi-lagi di pesantren ini aku kayak bosen tadi ya, mau gimana lagi kan ya. Jadi akhirnya ya memang udah pengen banget kan, udah lama juga pengen di kedokteran, jadi ya udahlah bismillah gitu. Bismillah, semoga bisa. Oke, terus kan tadi Sisi emang udah ada pengalaman nih di asrama gitu. Sedangkan si Ranti sama Irma nggak ada kan? Belum ada. Terus kalian itu adaptasinya gimana sih? Diadaptasi mulai dari perkuliahannya atau dari lingkungannya gitu. Mulai dari Ranti dulu. Untuk adaptasinya sendiri kan pertama kita jadi mahasiswa itu kan hal yang baru, terus kedua aku jadi santri itu juga hal yang baru untuk aku. Mungkin cara pertama kali aku untuk adaptasinya menerima dulu dulu, oke, jadi santri, jadi mahasiswa juga. Terus yang kedua aku mencoba untuk mengatur waktu aku lagi, karena kan kegiatan santri dan jadi mahasiswa itu kan beda. Jadi ya udah aku harus bagaimana caranya biar jadi santrinya juga nggak aku bisa menjalankan dengan baik, terus jadi mahasiswanya juga menjalankan dengan baik. Jadi aku lebih ke manage time aku sih. Keren banget. Kalau dari Irma gimana nih pertama kali masuk? Karena aku adalah seorang anak rumahan ya. Iya. Kelihatan. Parah sih. Maksudnya. Iya. Jadi pas pertama kali masuk ya nggak susah sih beradaptasi, karena ketika masuk perkuliahan kan mungkin bakal kaget ya dengan siklus perkuliahan yang belajar dengan sendirinya gitu, maksudnya belajar sendiri, nggak dituntun kayak di SMA. Tapi karena aku ini gap year ya, jadi aku setahun tuh berhenti, sebenarnya ngejar negeri sih. Nah di situ tuh kan aku sering belajar yang kayak dari pagi sampai malam tuh belajar, jadi nggak terlalu kaget dengan perkuliahan yang super padat. Terus juga dengan masuk kuliah tuh kan pesantren tuh jadi banyak begadangnya ya. Nah itu juga nggak terlalu berpengaruh sih, tapi pas awal bulan ya mungkin 2 bulan itu mulai ada capeknya gitu, rasanya kayak gitu. Mungkin di situ udah mulai kerasa nih capeknya gitu. Tapi makin sekarang karena makin terbiasa dengan siklusnya, jadi ya dijalanin aja, biasa aja, udah terbiasa. Oke, bagus banget. Kalau Sisi gimana sih? Ada yang perlu diadaptasi nggak dari yang lingkungan sekarang? Sebenarnya ya karena dulunya pernah pesantren, tapi sebenarnya nih jangan pernah nyangka kalau anak-anak yang pesantren pas masuk pesantren lagi pas masa perkuliahan tuh sama. Itu beda banget guys, kayak beda itu. Karena aku itu mencoba menerapkan pola hidupku di pesantren ke persada, dan nggak bisa, nggak masuk. Beda banget. Karena yang kita tahu kan ya kalau persada tuh kayak kita kan nyambi kuliah, dan kuliahnya kedokteran guys. Jadi kalian tahu sendiri kan? Iya. Jadi iya itu kayak benar-benar nge-force aku. Jadi aku 3 bulan pertama aku benar-benar burn out gitu, sampai aku nangis ngomong ke mama, aku udah gak kuat. Mama aku bilang gini kayak, kamu gak kuat tapi ini konsekuensi kamu, kan kamu yang mau masuk di sini, salah siapa mau masuk FK. Dia bilang kayak gitu. Jadi aku coba tenangin diri, coba untuk nerima. Jadi memang aku setuju sama tadi dibilang sama Ranti, karena memang sejatinya tuh kita tuh bakalan nyaman sama sesuatu tuh kalau kita nerima. Kita harus terima dulu nih. Kalau kita tuh udah nerima sesuatu ya bisa, akhirnya bisa. Tinggal bagus-bagusnya cara kita untuk mengkamuflasekan diri. Bukan memperbagus diri, tapi mengkamuflase diri. Memang diri tuh harus dikamuflase. Ya guys sih. Ini sebenarnya aku kayak mengikuti lingkungannya. Ya benar. Bener banget sih. Terus kan ini udah gimana adaptasi, udah habis itu kita kan juga ada praktikum, habis itu juga ada mulai tutor gitu kan, pasti juga keambil kan, harus belajar sampai malam gitu. Gimana sih cara kalian gitu menghadapi pretest sebelum praktikum, tapi malamnya itu ada kelas persada? Aku nih. Iya, boleh. Jadi sebenarnya ini ada salah satu yang paling susah ya teman-teman, karena jadwal di SMK juga kita nggak tahu kapan ya. Karena kita kayak
rapat, terus ya udah kita harus on cam gitu. Jadi kita benar-benar harus standby terus di HP. Jadi kalau aku megang HP tuh gak selamanya aku buka chat sama pacar ya guys, gak kayak gitu. Jadi memang harus standby terus di HP-nya. Nah jadi tuh kayak kalau aku sendiri tuh kita harus bisa ngutamain. Jadi kita harus tahu nih apa sih yang harus diutamain. Misalkan bukan aku gak pernah meninggikan salah satu. Aku selalu meratakan. Karena menurutku apapun yang aku ambil itu tuh adalah konsekuensi aku. Jadi aku harus meratakan, gak boleh ditinggikan dan direndahkan. Misalkan deadline untuk hari ini yang paling dekat itu ada praktikum histologi sama lapraknya. Jadi aku harus meluangkan praktikumku. Tapi, nah kalau aku meluangkan praktikumku, aku harus ingat nih deadline yang lain. Misalkan deadline di SMKI untuk Sabtunya besok. Nah berarti kalau aku ada waktu senggang, aku juga harus nyicil-nyicil nih untuk deadline yang lain. Jadi kayak gitu. Sepintar-pintarnya kita untuk nyari waktu sih. Iya keren banget sih. Bener-bener tuh. Kalau nanti gimana? Kalau dari aku sendiri ya itu tuh pas kerasa banget tuh akhir-akhir ini kan, karena tuh makin bloknya makin susah, terus jadwalnya juga makin padat, dan aku setuju sama Sisi. Jadi kayak kita ngatur waktu juga, memanage waktu gitu. Nah tapi tuh kadang tuh cara belajarnya itu kan orang beda-beda ya. Jadi walaupun aku udah manage waktu aku, sedangkan cara belajarku tuh yang harus benar-benar harus nulis dulu, harus dirangkum dulu biasanya. Nah kadang tuh itu membutuhkan waktu yang lama buat aku gitu loh. Nah jadi tuh kadang aku udah manage waktu aku. Nah, terus aku bikin rangkuman di sela-sela waktu itu. Nah, baru aku tuh mempelajari untuk pretest itu tuh di malam sebelumnya. Nah, kalau menurutku tuh lebih efektif untuk aku sih kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kalau dari Irma gimana nih? Kalau dari aku sendiri, mungkin aku berbeda ya dengan dua orang ini ya. Karena prinsip aku adalah aku tidak akan ikut organisasi sebelum persadanya selesai gitu. Jadi aku udah pokoknya persada dulu selesai, nanti kalau mau ikut organisasi di tahun kedua aja. Nah, misalnya ada kuliah, kalau kuliah kan itu tiap malam kan kita kuliah. Iya pasti. Dan untuk praktikumnya juga kadang jadwalnya pagi. Nah, kalau aku sendiri, aku selalu lihat jadwal seminggu ini ngapain aja. Jadi aku lihat dulu terus tenggang waktunya kapan. Tapi tetap kalau bagi aku kan belajarnya gimana mood ya. Nah itu. Jadi biasanya aku baca dulu. Nah malam sebelum praktikumnya, setelah kuliah persada baru aku baca-baca lagi. Jadi persiapan pretestnya cuma itu aja. Tapi kalau emang materinya banyak, biasanya aku nyicil dari H-3 gitu. Bagus banget sih kalau nyicil juga lebih masuk kan ya. Terus oke, kan kita udah tahu tuh harus gimana. Terus ada metode belajar yang harus diterapin gitu nggak dari kalian? Kayak misalkan tiap orang kan beda-beda. Dari yang pernah kita jalanin itu loh, yang ada dari penglihatan, pendengaran, habis itu harus melakukan ini praktikumnya gitu loh. Kalau dari kalian gimana? Boleh dari Sisi dulu deh. Kalau aku sendiri mungkin agak ribet ya dengarnya. Aku itu semenjak aku kuliah itu aku biasanya kalau bobo hidupin itu rekaman suara dokter. Gak tau kenapa ya gitu, karena aku pernah baca artikel ya. Walaupun kita tertidur tapi otak tuh gak tidur, jadi otak tuh tetap merekam apa yang gimana. Jadi I don't know itu memang beneran atau memang cuma sugesti aja. Cuma aku merasa kalau aku bobo mendengar suara Dr. Tejo atau Dr. lagi ceramah itu aku suka sekali ya. Nyenyak tidurnya begitu. Jadi itu salah satunya. Terus aku juga suka kalau misalkan aku belajar itu aku harus tenang banget. Jadi aku benar harus hening dan ada lagu relaksasi. Iya, aku tuh tenang dan hening gitu. Jadi aku harus cari tempat yang nyaman untuk belajar. Kayak harus punya ruang sendiri gitu ya. Kalau dari Irma gimana? Kalau dari aku kan kita di blok 1 tuh ada kuliahnya ya, metode belajar. Iya. Pas awal-awal kan masih nyari gimana sih metode belajar yang tepat buat diri kita tuh. Nah di situ kan ada tesnya juga. Nah dari tes itu aku dapetnya auditori itu. Auditori pendengaran. Iya, auditori pendengaran itu paling tinggi. Yang kedua tuh kinestetik dan yang paling sedikit tuh visual. Dan aku mulai meyakini bahwa cara belajar aku ini auditori. Dan awalnya aku pas masuk sini kuliah itu kan ikut kayak orang-orang ya mencatat materi, pas
catat apa yang ada di PPT gitu, ikut-ikutan. Tapi makin sini aku bahkan ketika kuliah aku cuma ngedengerin doang. Ya, jadi aku tidak menulis seperti orang-orang lain. Kalau misalnya antisipasi, kalau aku kelelahan dan ketiduran, aku biasanya rekam suara dosen. Tapi jarang juga sih aku dengerin buat ngebagi. Nah itu sih. Nah terus aku juga harus belajar dalam suasana hening. Aku gak bisa belajar meskipun itu lagu relaksasi tuh aku gak bisa. Fokus aku kebagi karena emang auditori kan kayak gitu. Terus baca juga itu kan kalau itu gampang banget ke distract kan. Kadang tuh baca tuh harus sambil ngomong, itu baru masuk otak gitu. Sebenarnya metode belajarnya penting karena keefektifan kita dalam belajar itu benar-benar biasanya tuh buat efektif gitu loh kita belajar agar gak buang-buang waktu gitu. Itu sih. Itu. Oke. Keren banget sih, harus gitu ya. Kalau Ranti gimana? Kalau aku sendiri tuh visual sama audio. Nah jadi kalau misalkan saat dosen menjelaskan tuh aku lebih ke nulis gitu kan, karena orangnya ngantuk kan ya, jadi kalau nggak nulis tuh ngantuk atau nggak sambil ngetik gitu. Nah terus kalau baca pun sama kayak Irma, aku tuh baca materi sambil ngomong, oh ternyata 1 tambah 2 3 gitu, harus kayak gitu. Kalau aku kayak gitu sih, kayak lebih kayak gitu visual sama audio, jadi sambil nulis. Terus kalau baca kalau baca buku tuh nggak bisa dalam hati, kayak diungkapkan gitu. Oh gitu ya. Tapi ya sih kalau kayak gini jadinya aku benar-benar yakin kalau dia setuju banget sama kalian berdua, kayak benar-benar kalau kita tuh harus cari titik nyamannya kita tuh di mana. Iya, bener gak sih? Dari awal iya. kita harus nerima dia nyaman dulu nih. Kalau udah nyaman ya pasti bisa sih, insya Allah bisa ya. Iya benar. Kan kita udah nih bahas mengenai metode belajar gitu kan ya. Nah, kalian ngerasain burnout nggak sih? Tadi kan Sisi di awal bilang burnout. Pernah nggak sih ngerasain burnout? Sering banget. Terus kalian menghadapin burnout itu gimana? Aku deh. Boleh. Aku terus. Jadi sebenarnya tujuan saya masuk ke sana itu untuk menghilangkan burnout karena berhubung cara belajar saya dan itu kayak tes kepribadian saya berbanding terbalik. Saya suka cara belajar yang hening, sedangkan saya orangnya ENFP ya guys. ENFP ini benar-benar extrovertnya agak lumayan tinggi. Aku tuh beneran ngerasa kayak gak nyaman kalau ngobrol sama orang. Tapi aku suka banget ngobrol sama orang baru. Even Pak Sapam, Pak Warteg, aku temenan semua. Aku suka, aku hobi ngobrol. Bukan cuma aku kenal semua, aku udah hafal. Jadi kayak menurut aku salah satu tips kalau kamu burnout itu, kamu cari nih balik lagi ke awal sih, titik senang kamu tuh di mana. Kalau kamu memang senang berorganisasi, jadikan organisasi itu bukan sebagai beban, tapi sebagai hal yang menyenangkan untuk kamu. Kayak aku tuh gak pernah menjadikan apa-apa yang aku ikutin sebagai beban. Nih kayak aku, mungkin kalian ngeliatnya kayak sibuk banget ya ini gitu guys. Aku sering banget dari itu, kamu gak capek sih. Tapi menurut aku enjoy karena aku suka. Ini yang aku mau. Aku ketemu sama orang banyak, aku sapa orang, aku suka kayak gitu. Jadi kayak temukan titik kamu di mana. Kalau kamu udah ketemu titik kamu, ya kamu bakal nyaman. Iya. Jadi gitu sih jawaban aku. Kalau dari Irma gimana selama ini? Kalau burnoutnya aku pengen pulang. Ada mami. Ya karena aku kan anak rumahan banget. Tapi karena mungkin pas itu kan udah 4 bulan aku gak pulang itu benar-benar burnout banget. Iya. Tapi untuk sekarang itu ya balik lagi tadi cari titik kesenangan. Karena aku orangnya introvert ya. Tapi ya introvert tuh bukan berarti gak bisa bersosialisasi sama orang kan. Iya. Cuma beda cara nge-charge energi. Nah aku tuh lebih suka diem aja sih. Maksudnya tuh kayak baca novel atau nonton film. Terus apa ya? Oh berarti take a time gitu ya? Iya. Itu waktu sendiri. Me time. Iya. Me time banget. Me time Iya, banget. me time banget. Keren. Karena aku kalau misalnya terlalu banyak bersosialisasi sama orang itu malah makin capek. Iya. Introvert ya. Introvert kalau ketemu sama orang aku capek. Aku bosan. Oke, kalau dari Ranti gimana ngadepin burnout selama ini?
aku sama kayak Irma ya, aku tuh introvert. Jadi kalau burnout tuh aku butuh sendiri gitu. Kalau misalkan burnout ya sama kegiatan kuliah, terus kan sama aku ikut organisasi juga gitu kan. Nah, jadi aku lebih ke menuliskan apa yang perlu aku lakukan, atau aku jurnal gitu, aku nulis aku hari ini ngapain kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Jadi selain me time, aku juga menuliskan apa yang sudah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan gitu. Oh, bagus banget sih cara gitu. Oke, kan tadi udah hadapin burnout. Nah, sekarang nih, selain dari kuliah, kan ada juga organisasi. Sisi kan tadi bilang pernah ikut organisasi kan? Ikut organisasi. Iya. Terus Ranti juga bilang ikut organisasi. Tapi Irma bilang mau ikut organisasi di semester lanjutnya. Nah, kalau untuk yang ikut organisasi sekarang nih, kalian ngerasa kayak benturan jadwal gitu nggak sama keadaan sekarang gitu? Konsekuensi kan. Iya benar, Sebenarnya balik konsekuensi. ke awal konsekuensi. Jadi kayak tadi yang intinya dari semua hal ini memang harus nyaman, konsekuensi, dan di mana titiknya. Cuma 3 itu. Jadi kayak dari awal tuh aku udah tekanin ke diriku sendiri. Kalau misalkan aku memang mau masuk di suatu organisasi, aku harus terima semuanya. Senangnya aku terima, gak senangnya juga aku terima. Jadi jangan cuma mau asik punya PDH baru, asik dulu kayak gitu. Jadi kita harus balance. Jadi kayak semuanya kita harus mau. Kalau benturan jadwal itu sebenarnya sering banget. Cuma kan sepandai-pandainya kita gitu loh. Kayak sepengalamanku di organisasi selama ini, teman-teman di ISMKI itu gak setaku itu. Jadi misalkan kita ada jadwal, kita tinggal ngomong aja kayak, sorry ya, aku hari ini kayaknya harus ngutamain ini dulu deh, karena aku lagi penting banget, aku mau OSC, penting banget, aku mau ujian dulu kayak gitu. Mereka juga ngerti karena mereka kan juga dari kedokteran ya, sama-sama semua satu otak lah bilang gitu. Jadi masih insya Allah masih bisa, masih ngerti gitu. Kalau dari Ranti gimana? Kalau dari aku sendiri ya, mungkin cara pandangku sama Sisi beda mengenai organisasi. Karena di organisasi itu tuh menurut aku menantang diri aku sendiri gitu. Jadi aku lebih kayak, kan aku introvert ya. Nah, aku tuh kayak maksudnya gimana caranya ketika aku mengikuti organisasi itu aku bisa berusaha sama orang. Terus kan lingkungan sosialisasi tuh beda-beda kan. Situasinya tuh kadang seneng, kadang lagi awkward banget atau gimana gitu. Nah, jadi ya deadline proker dan segala macamnya gitu. Jadi aku organisasi itu tuh aku sebagai tantangan untuk diri aku sendiri sih gitu, dan membiasakan diri aku gitu. Kalau dari Irma gimana? Mau persiapan apa nih untuk persiapan sebelum masuk organisasi di semester selanjutnya? Salim dulu, kan boleh. 2024 ya? Itu nggak ya? Amin. Nah, itu aku masih sering tanya-tanya ke teman-teman aku yang udah ikut organisasi gitu. Kan aku dulu SMA juga organisasinya banyak gitu, ngerasain sibuknya dan burnoutnya berorganisasi, karena emang dulu tuh tuntutan, karena di sekolahku tuh nggak terlalu banyak siswa yang aktif gitu kan ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang itu, kalau saran temanku kayak ikutnya eksternal aja katanya, jangan yang internal. Dan lebih ke kata dosenku juga kan, dosen DPA juga, cari yang mendukung kita di fakultas kedokteran katanya gitu. Jadi mungkin nanti kepikir-pikir lagi. Tapi emang karena sekarang tuh prinsipnya aku dari awal adalah persada dulu, selesaikan, baru nanti setelah itu ikut organisasi. Prinsip yang bagus ya. Oke, kan kita udah cerita-cerita nih dari awal masuk persada, terus adaptasinya gimana, sampai tadi yang organisasi. Nah, sebelum penutup ya, nih ada pesan gitu nggak buat adik-adik tingkat kalian yang besok juga bakal jadi mahasiswa kedokteran sekaligus santri persada? Aku ngeri ya. Udah tua ya kita. Iya, enggak. Cutting nih. Oke, boleh dari Ranti dulu. Dari aku dulu ya. Untuk adik-adik tingkat semuanya, angkatan 2023, yang pertama semangat, terus pasti kalian bakal kaget sama jalur kedokteran. Terus yang ketiga, mungkin dari kalian ada yang belum pernah ikut organisasi dan mau coba ikut organisasi, atau ada yang
memang sudah punya pengalaman organisasi gitu. Pokoknya pesan aku selagi ada kesempatan kenapa enggak. Ya. Oke. Kalau dari Sisi gimana? Irma dulu deh. Oh, boleh Irma dulu. Kalau dari aku semangat ya. Masuk kedokteran itu nggak gampang, apalagi keluarnya. Iya. Nah, jadi untuk menjadi santri itu jalanin aja, terima jalanin itu sih. Terus apa lagi ya? Udah Semangat sih, intinya. Semangat intinya. Oke. Kalau dari Sisi terakhir? Mungkin dari aku kata-kata kali ya. Menurut aku setiap orang tuh punya pencapaiannya masing-masing. Jadi kalau kamu memandang suatu pencapaian sukses itu pada satu orang, kamu gak bakal sampai ke titik sukses kamu. Jadi kamu harus ngerti kalau diri kamu tuh udah ngelakuin yang terbaik. Cukup lakuin yang terbaik dan kamu bakal dapet di dalam sukses. Itu ya. Keren banget. Oke. Nih, kita ada jargon dari RPK ya. Nanti kita Boleh, ikutin boleh, bareng-bareng, oke? Oke. Nanti itunya ubah mindset. Boleh ikutin. Persiapan ubah mindset, kedepankan riset, RPK Jaya. Oke, udah siap? Kita lihat ke kamera depan. Boleh? 1, 2, 3. Ubah mindset, kedepankan riset, RPK Jaya. Keren banget ya, makasih udah narasumber ini udah datang ke sini, udah meluangkan waktu. Aku makasih banyak. Sebelumnya kita akan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kamar majelis. Oh iya boleh. Boleh. Semuanya bareng. Sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita udah selesai. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Dadah.